Ada yang bisa terbantu. Ya, Saya dari tadi minta ketemu kamu, bos ya. Ya. Kita nunggu lebih dari 1 jam. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya kami sampaikan Pak untuk pimpinan hari ini sudah kerjasama ya terkait Pak. alah lah. Lu tuh masih muda. Satu. Kegiatan Pak. Ya. Semuanya siapa? Pak. Keluarlah bentar lah. Kalau kamu tuh anak muda aja tukang bohong. Diajarin. Oke. KPK busuk. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Jadi saudara, kita ditolak. Tokoh-tokoh reformasi macam Pak Amin Rais pun ditolak. Ubed tadi. Pak Ubed. Mas Rizal. Mas Ubed. Mas Ubed di sini. Udah. Jangan sudah tua dan begini akan beli. KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecoro aja kok. Ngomong banget mas. Catat Firly itu. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Masih nggak tahu. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Pak Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih
saudara-saudara, memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi kembali ke kitanya. Terima kasih. Sedikit Bang, Ya. saya mau nambahkan sedikit. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Begitu Bang? Ya, kita setuju kan? Ini ketua BEM dari para Madinah. Silakan. Pendek-pendek tapi tegas. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Ya, oke. Amin. Pak Soeharto, Letnan Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk, sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap! Mari dihabisi. Orang rezim yang nggak berani. Terima kasih. Ya udah. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik, dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini Ada pejabat. Ya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu. Banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. hari ini memasukkan laporan baru apa? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang, lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela, dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Amin. Saya kira Terima kasih. 1 tahun ini, 1 tahun laporan ini. Ya, terima kasih. Saya sedikit. Ya, pamit. Jadi kami tadi terhina, terbanting, ya. Jadi soal KPK itu seperti siapa gitu loh ya. Kita datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu Pak. Suratnya beberapa hari kita pertimbangkan. Itu kan luar biasa ya. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Ya, malu sekali. Ya, jadi Mas Jokowi, please ya, kita sama-sama rakyat, Bung. Ya, jangan mentang-mentang. Ya, udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol insya Allah. Ya, amin. Rakyat punya kedaulatan. Ya, terima kasih. Sedikit lagi, Pak. Ya, cukup. Ya, ini pun. Punya kamu toh. Punya sabun. Jadi saudara sekalian, tokoh-tokoh sekali Amin Rais, Rizal Ramli, Jenderal Soeharto kita pun diabaikan oleh KPK.
dengan dalih prosedur, surat menyurat dan sebagainya, intinya nggak berani ketemu dia. Wah, gila. Gila.